Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salaude Sigento dengan NIM 241031006. Eh, di sini saya akan membahas metode pengembangan perangkat lunak pada jurnal penerapan metode SDLC Waterfall dalam pembuatan aplikasi pelayanan anggota pada CU Duta Usaha Bersama Pontianak. Nah, Kredit Union atau CU Duta Usaha Bersama Pontianak itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang simpan pinjam agar dapat melatih diri sendiri dan anggota untuk disiplin dalam mengatur keuangan. Namun, kredit union ini eh, masih terdapat beberapa kendala, yaitu pada sisi admin pengelolaan pendaftaran, simpan dan pinjam yang masih berbentuk kertas. Nah, oleh sebab itu sering terjadi kesalahan pencatatan ulang dikarenakan kertas yang mudah robek eh, dan hilang, kemudian sulit mencari data anggota dikarenakan penyimpanan yang kurang baik. Misalnya hanya disimpan pada lemari. Nah, eh, oleh karena itu, jurnal ini tuh membahas pengembangan aplikasi pelayanan anggota berbasis website pada Kredit Union Duta Usaha Bersama Pontianak yang akan dikembangkan. Nah, sistem ini tuh dikembangkan untuk mengatasi masalah pengelolaan data yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Nah, adapun metode pengembangan SDLC-nya itu dilakukan secara 5 tahap. Nah, tahap pertama yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak. Nah, menganalisa kebutuhan perangkat lunak adalah proses awal di mana mengumpulkan dan menganalisis apa saja kebutuhan dari perangkat lunak. Nah, analisis ini tuh dilakukan untuk mengumpulkan informasi terkait kebutuhan sistem yang akan dikembangkan sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada kredit union. Adapun pihak yang terlibat di dalamnya itu seperti developer, admin kredit union, dan anggota. Nah, hasil output dari tahap ini, hasil output dari tahap ini yaitu daftar kebutuhan sistem, informasi proses pelayanan anggotanya, dan spesifikasi sistem aplikasi anggota berbasis webnya. Nah, selanjutnya itu adalah desain. Desain ini adalah tahapan atau proses setelah menganalisis kebutuhan. Proses ini dimulai dari merancang desain aplikasi perangkat lunak, tampilan antarmuka, dan prosedur pengkodean yang akan digunakan. Nah, desain ini dilakukan untuk merancang struktur sistemnya, merancang database, dan merancang tampilan pada aplikasinya. Nah, pihak yang terlibat pada eh, tahap ini yaitu eh, programmer dan sistem analis. Selanjutnya, output pada tahap ini itu seperti desain sistemnya, desain database-nya, dan desain tampilan aplikasinya. Nah, yang selanjutnya itu adalah pembuatan kode program. Pada tahap ini, pembuatan kode program harus sesuai dengan desain yang penulis buat sebelumnya pada tahap desain. Nah, di mana pembuatan kode program ini menggunakan Exam sebagai server webnya dan PHP. Nah, pihak yang terlibat pada tahap ini yaitu programmer dengan output yaitu program aplikasi pelayanan anggota dan sistem seperti input data, pengelolaan sistem simpan pinjam, serta informasi anggota. Nah, selanjutnya itu adalah pengujian. Pada tahap ini itu dilakukan pengujian dari sistem yang telah dibuat, apakah program tidak ada kesalahan atau error dan sesuai dengan keinginan. Nah, dengan pengujian ini memastikan aplikasi berjalan sesuai kebutuhan dan mengurangi kesalahan sistem hingga memastikan data yang dikelola itu eh, baik. Dengan output pada tahap ini yaitu adalah sistem yang telah diuji dan hasil pengujian pada aplikasinya. Nah, yang terakhir itu adalah pendukung support atau pemeliharaan maintenance. Nah, proses ini adalah pemeliharaan sistem yang telah dibuat serta menganalisis sistem pada awal hingga akhir apa yang perlu ditambah atau diubah. Nah, jika ditemukan kesalahan pada sistem ini, maka dapat diperbarui atau diperbaiki oleh pengembang. Nah, output yang dihasilkan dari tahap ini itu yaitu sistem yang terus diperbarui dan penambahan fitur jika diperlukan. Baik, sekian dari saya. Em,
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.